wabarakatuh. On-card videonya dong sebagian. Jangan pastikan kalian hadir di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Tidak ada jawab salam, Dek. On kan video kameranya, kamera mic-nya. Nanti kalau sudah mulai kuliah baru di off-kan kembali. Suara aku terdengarkah atau tidak itu? Saya bingung. Itu dilemanya kalau iya, terdengar. Ya itu. Saya cuma memastikan jaringannya bagus, terdengar atau tidak. Bagus dia. Oke, kita mulai. Sambil ketua kelas mana hadir ke ketua kelas, minimal ketua kelas sudah hadir. Hadir sama ketua kelas? Siapa ketua kelasnya? Sambil panggil teman-temannya yang hadir semua. Baru. Ya, jadi pagi hari ini adik-adik ya, pagi yang cerah, cuaca mendung, memang enak sekali kita baring-baring istirahat ya. Apalagi kalau ada yang lagi flu, kayak saya lagi flu, ya tapi lebih segar lagi kalau misalnya adik-adik sudah bangun, sudah mandi, sudah segar, sudah siap kuliah hari ini ya. Nah, jadi sekarang itu kita kuliah mengenai penanganan gizi pada manajemen bencana ya. Nah, beda dengan kalau misalnya kita penanganan gizi pada penyakit-penyakit lainnya. Ini sekarang pada manajemen bencana. Adik-adik kan sudah pasti ada kuliahnya pendahuluan sebelumnya tentang bagaimana itu manajemen bencana toh. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kalian turun nanti di lapangan, terus akhirnya nanti kalian dipilih untuk mengkoordinir bagaimana sih alurnya itu makanan, distribusi makanan pada saat bencana. Kalian pasti sudah sering melihat kalau misalnya di berita banyak sekali orang yang menyumbang, banyak sekali orang yang menyumbang sembako, tapi tidak sampai di sasarannya. Itu bantuan tersendat di tengah jalan atau misalnya distribusinya tidak bagus, jadi tidak tepat sasaran. Apa yang dibutuhkan beda dengan yang sampai. Ya, nah makanya pentingnya itu bagaimana kita melakukan sistem koordinasi manajemen di lapangan supaya apa yang disalurkan itu tepat sasarannya, ya. Nah, kita perlu tahu siapa-siapa yang rentan terhadap kondisi-kondisi malnutrisi pada saat terjadinya bencana. Itu yang kita dahulukan, ya. Nah, oke. Jadi sasaran pembelajaran di manajemen bencana gizi ini, ya, jadi nanti mahasiswa mampu menjelaskan kegiatan gizi dalam penanganan bencana. Yang kedua, mampu menjelaskan tentang bagaimana penanganan gizi pada kelompok yang rentan. Ya, jadi harus tahu apa-apa yang masuk termasuk dalam kelompok rentan. Terus yang ketiga, menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan pemantauan status gizi. Nah, secara geografis, ya kalian lihat di petanya kita Indonesia itu memang letaknya itu secara geografis itu rawan terjadi bencana alam, ya. Nah, ya jadi ada yang terjadi secara non alam, ada yang non alam juga. Non alam itu akibat ulah manusia sendiri yang kita kebiasaannya, ya seperti kalian sudah tahu lah ya, akibat kelalaian akhirnya seperti ini ya, kelalaian manusia sendiri akhirnya terjadi banjir bandang, kebakaran, longsor. Ini karena ulah manusia. Nah, kalau ini secara alamiah ya, gempa tektonik, tsunami, puting beliung ya.
nah kekeringan, pemanjang, ya. Nah, secara bencana-bencana alam non alam ini apabila terjadi di suatu daerah, ya pasti terjadi riskan terjadi apa? Terjadi terjadi apa namanya, masyarakat daerah situ akan kurang mendapatkan susah menjangkau sumber makanannya atau bahkan lahan pertaniannya atau lahan perkebunannya itu rusak. Jadi sumber pendapatan, sumber makanan itu sangat sulit didapatkan. Jadi perlu suatu tindakan yang sigap, cepat dan tepat supaya masyarakat tidak mendapatkan dampak dari dampak berkepanjangan yang bisa menimbulkan kondisi yang sangat urgent pada masyarakat daerah sekitar, ya. Makanya itu pentingnya nanti di situ koordinasi dari tim dinas kesehatan setempat dan para tim medis lainnya. Nah, jadi kita harus mengenal dulu ini. Jadi untuk dalam menanggulangi gizi pada saat kondisi bencana, ada 3 tahap. Pra-bencana, saat darurat bencana, dan pasca bencana. Ya. Nah, di pra-bencana itu artinya sebelum bencana, ya. Jadi suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya bencana dan mengurangi resiko dampak bencana. Ya, jadi misalnya daerah-daerah yang kita sudah kenal sering terjadi banjir, gempa atau longsor. Nah, seperti negara Jepang begitu, ya. Jadi mereka harus sudah siap siaga mempunyai tim, ya, yang sudah harus dilatih untuk sigap menghadapi apabila sewaktu-waktu terjadi, ya. Nah, jadi oleh karena itu mereka harus mempunyai tim yang melakukan seperti sosialisasi dan pelatihan petugas, ya, penyuluhan rencana kontingensi kegiatan gizi, terus konseling menyusui, konseling MPASI, ya, pengumpulan data awal daerah yang rentan bencana, kemudian penyediaan buffer stok, ya, MPASI, pembinaan teknis dan pendampingan. Nah, jadi ini semua yang dilakukan, ya, tim medis dinas kesehatan setempat, ya, bekerja sama dengan semua jejaring tempat pelayanan kesehatan, ya seperti puskesmas apa semua yang dilatih, ya, dilatih untuk mempersiapkan hal-hal tersebut, ya. Nah, penyusunan rencana kegiatan gizi, konseling menyusui sangat penting dan MPASI sangat penting. Ya, nanti kita lihat karena mereka termasuk dalam orang-orang yang rentan. Nah, terus kemudian pada saat darurat bencana, nah pada saat sudah terjadi suatu bencana, ya, nah ada 3 hal yang harus dilakukan dengan sigap. Ya, pertama, siaga darurat. Siaga darurat itu keadaan di mana potensi terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya pengungsi pergerakan sumber daya. Ya, kegiatan penanganan gizi pada situasi siaga darurat ini dilakukan dengan situasi kondisi yang dapat dilaksanakan kegiatan gizi seperti pada tangkap darurat. Nah, tangkap darurat itu seperti apa? Nah, seperti ini, ya. Jadi dikelompokkan lagi di 2 tahap. Tahap awal dan tahap lanjut. Setelah itu baru kita lakukan di transisi darurat, ya. Nanti setelah saat mau dari tanggap darurat ke pasca darurat. Nah, di tanggap darurat itu seperti apa? Ini dia, ya, pada saat awal. Nah, pada fase awal yaitu tanggap darurat awal, ya, ditandai jika kondisi seperti ini. Jadi harus mengenal kondisi ini di mana korban bencana bisa dalam pengungsian atau belum dalam pengungsian. Ya, jadi misalnya kayak berita-berita itu kita lihat, ya, misalnya banjir atau longsor, ya. Nah, tempat tinggal mereka terendam, akhirnya mereka terjadi banyak pengungsian, ya. Masyarakat diungsikan di suatu tempat pengungsian, ya, ataukah masih ada yang belum dapat pengungsian yang hanya kodong dia berkumpul di suatu tempat tapi belum dapat wadah atau lokasi yang aman dari pemerintah setempat.
Kemudian petugas belum sempat mengidentifikasi korban secara lengkap, ya. Jadi ini pada saat awal-awal terjadinya kejadian, ya. Jadi petugas itu belum sempat datang identifikasi seberapa banyak korban, belum selesai semua melihat semua daerah yang terkena dampak, apakah masih ada korban yang tertinggal atau sudah semua ikut dalam dibantu sama petugas. Kemudian bantuan pangan sudah mulai berdatangan. Nah, kemudian adanya penyelenggaraan dapur umum jika diperlukan, ya. Nah, penyelenggaraan dapur umum ini apabila nanti sudah settled, sudah ada tempat pengungsian yang sudah baik untuk para pengungsi. Nah, lamanya fase 1 ini tergantung dari situasi dan kondisi setempat di daerah bencana. Maksimal 3 hari setelah bencana. Maksimal, ya, ini maksimal. Jadi tidak boleh lama. Paling cepat itu sesaat setelah kejadian semua pihak yang bertugas itu sudah langsung bertindak cepat, ya. Jadi memang ada tim yang sinergis, jadi sudah terbagi. Nah, itu kalian sudah dapat kuliahnya yang sebelumnya, ya. Nah, kuliah yang sebelumnya. Jadi sudah ada beberapa tim, jadi ada yang terbagi. Jadi ada yang tim Syariah yang mencari para korban yang selamat, kemudian membawa ke tempat pengungsian, kemudian tim yang terpilih untuk melakukan penanganan gizi pada saat bencana. Nah, itu sudah langsung sigap menyediakan, meminta data, ya, meminta data berapa orang korban di tempat pengungsian, berapa yang kelompok rentan, dan apa yang harus utama disediakan untuk para korban, ya. Dan itu maksimal 3 hari, dan paling bagus itu pada saat kejadian 1 hari itu sudah tersedia, ya. Nah, ini dia. Pada fase ini kegiatan dilakukan adalah memberikan makanan yang bertujuan agar pengungsi tidak lapar, dapat mempertahankan status gizinya, ya. Kenapa? Karena pada saat itu kondisi mental korban pasti sangat terganggu, ya. Mereka pasti sangat kaget, mereka pasti sangat ya tertekan lah, ya. Nah, sudah pada saat itu tempat tinggalnya terkena dampak, belum lagi mereka terpisah mungkin dari keluarganya, ya, terpisah dari keluarganya, jadi pasti stres. Kondisi mental psikologis para pengungsi pasti terganggu. Jadi jangan sampai kondisi tersebut memperparah kondisi kesehatannya. Jadi kita harus menyediakan makanan, nutrisi yang baik supaya kesehatan mereka tidak terganggu, ya. Dia melewati masa-masa transisi ini, ya. Kemudian yang kedua, mengawasi pendistribusian bantuan bahan makanan. Ini penting, ya, seperti yang saya sebutkan, distribusi ini sangat penting. Banyak makanan tapi tidak tersalurkan, mubazir, ya, bahan bantuan tersebut. Bahkan para korban, para pengungsi tidak mendapatkan makanan, ya. Jadi itu sangat penting. Menganalisis hasil rapid health assessment, ya. Nah, ini dia, ya, penyelenggaraan makanan bagi korban bencana mempertimbangkan hasil analisis rapid health assessment. Ini sudah ada kuliahnya tersendiri sepertinya, ya, rapid health assessment, ya. Nah, jadi bagaimana itu rapid health assessment itu dengan sigap, dengan cepat pada saat kondisi bencana terjadi, mereka langsung merespon, ya. Nah, yang ini mereka lakukan surveillance emergency dengan cepat, ya. Nah, dari sinilah kita dapat data, minta langsung datanya. Nah, karena di rapid health assessment itu menganalisis ini, konfirmasi kejadian, menggambarkan tipe dampak kemungkinan resiko, mengukur kondisi resiko dan resiko kesehatan, identifikasi kebutuhan segera pelayanan kesehatan bagi populasi, ya, menilai kemampuan respon setempat dan sumber-sumber kebutuhan. Kemudian membuat rekomendasi untuk mengambil keputusan penanggulangan segera. Ya, nah jadi seperti itu. Nah, kemudian ini ransum, ya, adalah bantuan bahan makanan yang memastikan korban bencana mendapatkan asupan energi, protein, lemak untuk mempertahankan kehidupan dan beraktivitas sehari-hari. Ransum dibedakan dalam bentuk yang kering, ada juga yang basah. Dalam perhitungan ransum yang basah diprioritaskan penggunaan garam beriodium
dan minyak goreng yang difortifikasi dengan vitamin A. Nah, ini contoh ya, contoh ransum pada tahap awal ya. Nah, jadi seperti ini ya, kalian lihat contohnya. Yang mudah didapat dan mudah disajikan. Ya. Nah, jadi seperti ini mie instan tidak apa-apa karena memang dia mudah disediakan. Ya, sereal, mie instan, tapi tinggi kalori. Ya, seperti kita coba lihat ya, memenuhi rata-rata kebutuhan orang dewasa. Ya. Nah, kemudian proteinnya dan lemaknya. Ya. Nah, jadi ini ya. Nah, ini hanya untuk contoh untuk tahap awal ya. Nanti ada selanjutnya lagi untuk tahap selanjutnya. Nah, dengan catatan ya, untuk keperluan perencanaan secara keseluruhan, perkiraan balita di pengungsian sebesar 10% dari jumlah pengungsi ya. Nah, perlu ada MPASI dan susu untuk anak umur 1-5 tahun dalam standar perencanaan langsung. Penerimaan dan pendistribusian mulai dapur umum, ya sambil ini disiapkan, nah makanya ini dulu ya. Nah, perhitungan bahan makanan hendaknya ditambahkan 10% untuk hal tak terduga atau apabila jaga-jaga preventif hilang. Ya, nah ini contoh perhitungan kebutuhan bahan makanan sesuai standar langsung berdasarkan jumlah korban bencana. Ya, nah ini kalau misalnya sudah dapat data, sudah ada berapa korban yang diselamatkan dibawa ke tempat pengungsian, ya, nah seperti ini contohnya, ya dengan bahan makanan ini ya, jadi seperti biskuit ya, biskuit. Nah, kemudian mie instan, yang sumber karbonnya ya. Nah, sereal dengan sereal instan itu yang memang yang sudah lengkap komposisinya di dalam, ya. Jadi ada multivitamin dan mineral, tinggi kalori, protein, karbo dan lemaknya. Ya, untuk anak-anak sediakan MPASI, ya. Nah, kemudian susunya untuk anak balita harus sampai 5 tahun. Ya, nah ini untuk perkiraan sekitar 1.500 pengungsi. Ini contohnya. Ya. Nah, jadi seperti ini yang harus kita, jadi kalau dapat data seperti ini kita tahu berapa banyak kita butuhkan. Jadi biasa itu makanya di berita sudah dapat data tuh dibutuhkan sebanyak ini. Itu. Jadi banyak nih berdatangan ya bantuan-bantuan dari para sukarelawan. Kemudian yang kedua, tahap awal fase 2 ya. Nah, setelah tahu berapa orang korban pengungsi, terus kita sudah tahu juga kelompok umurnya, ya. Nah, kita sudah bisa mulai menghitung kebutuhan gizinya dan pengelolaan penyelenggaraan makanan di dapur umum, ya. Nah, jadi penyelenggaraan dapur umum ini untuk sebagai tahap lanjut dari fase awal tadi, fase 1, ya. Jadi untuk mulai menyediakan dapur umum, jadi mulai bisa memasak untuk kebutuhan yang jangka selanjutnya. Ya, berdasarkan hasil RHA ini diketahui jumlah pengungsi berdasarkan kelompok umur, dapat dihitung langsung pengungsi dengan perhitungan setiap orang pengungsi membutuhkan 2.100 kilokalori, 5 gram protein, 4 kilogram lemak, serta menyusun menu yang berdasarkan pada jenis bahan makanan yang tersedia. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, contoh fase 2 tahap tanggap darurat awal. Ya, jadi sudah mulai misalnya banyak nih yang kirim sampai mie beras, sampai mie terigu. Ya, ada yang kacang-kacang, ada minyak goreng. Ya, seperti ini gula. Nah, kalau ada mie ini semua, nah sudah disiapkan mie juga dapur umumnya, nah sudah bisa mie diolah ya, sudah mulai bisa memasak untuk para pengungsi. Ya. Nah, seperti ini dengan kebutuhan energi yang diberikan rata-rata 2.100 kilokalori. Ya, kurang lebih 2.100 kilokalori sebagai standar kebutuhan orang dewasa. Ya, dengan komposisi demikian. Jadi ini dijadikan contoh. Ya. Nah, kemudian ini ya ini ya kalau misalnya kalian ada timbangan, nah gram-gram, nah ini kita pakai ukuran rumah tangga ya. Nah pakai 12 kacang-kacangan 6-9 sendok makan, minyak goreng, ya, ikan,
gula, garam, beriodium, NPAC dan lain-lain. Ya, tergantung sesuai dengan makanan yang tersedia. Nah, ini sudah ada contohnya untuk selama 10 hari, ya. Jika pengungsi sebanyak 1.500 orang. Ya, jadi untuk kebutuhan 400 ya, kebutuhan setiap orang per hari 400 gram. Nah, untuk per hari. Jadi dapat nih 100, 200, 100, 100. Terus kemudian nah ini kalau misalnya para pengungsi yang misalnya tempat tinggalnya masih ada tapi sumber bahan makanannya di dapur sudah tidak ada, jadi boleh mengambil makanan yang tersedia di dapur umum ya, jadi boleh untuk dibawa pulang, jadi kita sediakan seperti ini contohnya ya. Nah, ini juga ya, untuk misalnya untuk para pengungsi yang makan di tempat. Ya, seperti ini. Ya. Nah, kemudian bagaimana pengelolaan penyelenggaraan makanan dapur umum? Seperti tadi sudah ada contohnya tuh distribusi bagaimana mengatur makanannya, sekarang bagaimana mengatur penyelenggaraan makanannya di dapur. Jadi harus ada tempat pengolahan sumber bahan makanan. Ya, petugas pelaksana, penyimpanan bahan makanan basah dan bahan makanan kering. Ya, cara mengolah, cara distribusi, peralatan makan dan pengolahan, tempat pembuangan sampah sementara. Ini sangat penting tempat pembuangan sampah sementara karena jangan sampai petugas yang memasak di sana tidak membuang sampahnya secara baik, justru bisa menimbulkan infeksi pada daerah tersebut. Ya, karena jadi ini harus dengan sangat baik dikelola pembuangan sampah makanannya, ya supaya tidak menimbulkan infeksi ya bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan infeksi sekunder pada para pengungsi yang ada di daerah tersebut. Nah, terus harus diawasi penyelenggaraan makanannya agar semua dapat terdistribusi merata. Ya, distribusi makanan siap saji. Pengawasan bantuan makanan untuk melindungi korban bencana dari dampak buruk akibat bantuan tersebut. Ya, jadi ini harus kita jaga jangan sampai karena distribusi tidak bagus, pengolahan tidak bagus, ya timbul masalah sekunder. Ini yang sering terjadi pada daerah-daerah pengungsian ya, diare, infeksi, keracunan dan lain-lain. Seperti ini. Tempat penyimpanan bantuan bahan makanan harus dipisah antara bahan makanan umum dan bahan makanan khusus untuk bayi dan anak. Ya, nah jenis-jenis bahan makanan yang diwaspadai termasuk makanan dalam kemasan, susu perempuan, makanan suplemen. Ini diwaspadai jangan sampai terbuka atau jangan sampai sudah kadaluarsa, ya atau sudah robek kemasannya, ya jadi terkontaminasi. Ya, karena ini adalah untuk orang-orang yang rentan. Kemudian harus diwaspadai juga untuk bantuan bahan makanan produk dalam negeri harus diteliti nomor registrasinya, tanggal kadaluarsa, sertifikasi halal, aturan cara penyiapan dan target konsumen. Untuk bantuan bahan makanan produk luar negeri harus diteliti nomor registrasinya, bahasa, tanggal kadaluarsanya, aturan cara penyiapan dan target konsumen. Nah, sekarang pindah ke tanggap darurat lanjut, ya. Nah, kalau yang lanjut ini dilaksanakan setelah tahap tanggap darurat awal dan dalam rangka penanganan masalah gizi sesuai tingkat kedaruratannya. Lamanya tahap tanggap darurat lanjut itu tergantung dari situasi dan kondisi setempat di daerah bencana. Ya, nah jadi apabila misalnya ya daerah tersebut kemungkinan akan berkepanjangan daerah pengungsian karena tempat tinggal sebagian besar masyarakat itu sudah susah untuk dipulihkan, maka kemungkinan daerah pengungsian akan sangat lama, maka inilah masuk ke tahap yang lanjut ya. Nah, jadi dilakukan
analisis faktor penyulit ya berdasarkan hasil rapid health assessment, kemudian pengumpulan data antropometri balita, jadi dilakukan mulai screening ya. Nah, balita yang ada, berat badannya, panjang badan, tinggi badan, ibu hamil, ibu menyusui. Nah, ya. Nah, kemudian menghitung proporsi status gizi balita. Ya, nah jumlah ibu hamil dengan resiko KEK. Ya. Nah, kemudian menganalisis adanya faktor penyulit. Misalnya ada yang diare, campak, demam berdarah, atau penyakit lainnya. Itu diidentifikasi. Laksanakan pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi. Ya, jadi ini kita mulai screening. Ya, itu di tahap lanjut. Yang di awal kita tidak akan sempat melakukan screening. Kita harus melakukan tata laksana penyediaan makanan secara darurat dengan seperti tadi perhitungannya ya. Nah, kalau sudah lanjut, kita sudah mulai melakukan screening. Nah, kita lakukan lebih detail pemberian nanti nutrisinya sesuai dengan kondisi. Nah, untuk adanya faktor penyulit seperti ini, nah kita lihat situasi seriuskah, beresiko atau yang normal. Nah, kita harus kenali yang situasi serius itu apabila prevalensi balita kurus itu lebih 19% tanpa faktor penyulit ya, atau 10-14,9% dengan faktor penyulit. Ya, jadi semua situasi ini korban bencana dapat mendapat ramsum dan seluruh kelompok rentan terutama balita dan ibu hamil diberikan makanan tambahan. Ya, kalau yang beresiko, nah, ya, jika prevalensinya 10-14,9% tanpa faktor penyulit, ya, atau 5-9,9% dengan faktor penyulit. Ya. Nah, ini kita lihat laporan yang kurang gizi terutama balita kurus dan ibu hamil. Ya, diberikan tambahan. Nah, kalau normal, jika prevalensi balita kurus itu kurang dari 10%. Ya, tanpa faktor penyulit atau kurang 5% dengan faktor penyulit. Ya, maka dilakukan penanganan penurunan gizi kurang melalui pelayanan kesehatan yang rutin. Nah, untuk pemberian makanan tambahan dan suplementasi gizi, ya, nah ini khusus anak yang menderita gizi kurang, nah suplementasi yang diberikan adalah ya dengan energi 350 kilokalori ini ya, dan protein 15 gram per hari. Nah, ibu hamil diberikan tablet SE selama 90 hari ya untuk mencegah anemia ya dan sistem imunnya. Ya, ibu nifas. Nah, jadi diberikan vitamin A, ya, kemudian juga pada bayi, ya pemberian vitamin A dan vitamin A merah juga ya, bagi anak usia ini untuk meningkatkan sistem imunnya dan tidak memudah menjadi alergi juga pada anak-anak. Ya, melakukan penyuluhan kelompok dan konseling berorangan dengan materi sesuai dengan kondisi saat itu, kondisi apa yang terjadi. Misalnya konseling menyusui dan MPASI memantau perkembangan status gizi balita melalui surveillance gizi. Nah, terus masuk ke transisi, yaitu suatu keadaan sebelum dilakukan rehabilitasi ya, dan rekonstruksi. Kegiatan penanganan gizi pada situasi transisi darurat ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Dapat dilaksanakan kegiatan gizi seperti pada tanggap darurat, ya. Nah, jadi pada keadaan kegiatan penanganan gizi pada situasi transisi darurat ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, apabila kondisinya sama seperti keadaan saat darurat awal, maka dilaksanakan kegiatan gizi seperti pada tanggap darurat, seperti yang tadi di awal ya. Nah, pada pasca bencana, nah kegiatan penanganan gizi pada saat pasca bencana pada dasarnya adalah melaksanakan pemantauan. Ya, intinya pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dari surveillance untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan dan melaksanakan kegiatan pembinaan gizi sebagai tindak lanjut atau respon dari informasi yang diperoleh secara terintegrasi dan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan dan mempertahankan status gizi kesehatan para korban bencana. Ya. Nah, penanganan gizi pada kelompok rentan. Nah, ini yang spesifik ya. Nah, kelompok rentan yang pertama adalah usia 0 sampai 23 bulan. Nah,
Pemberian makanan yang tidak tepat serta kekurangan gizi pada kelompok tersebut dapat meningkatkan resiko kesakitan, kematian yang lebih tinggi pada situasi bencana. Ya, penelitian di pengungsian menunjukkan bahwa kematian anak balita 2-3 kali lebih besar dibandingkan kematian pada semua kelompok umur. Kematian terbesar terjadi pada kelompok umur 0-6 bulan. Ya, makanya itu mereka masuk dalam kelompok yang rentan. Ya, karena mereka masih bayi, kelompok sistem imun belum terbentuk sempurna, masih sangat butuh sekali nutrisi satu-satunya dari ASI ibunya. Nah, kalau misalnya ibunya dia terpisah, nah, dia tidak dapat suplai susunya, nah itu bisa sangat mudah sekali langsung dehidrasi dan bisa mengarah ke sini, ya. Oleh karena itu, penanganan gizi bagi kelompok ini dalam situasi bencana menjadi bagian penting untuk menangani pengungsi secara cepat dan tepat. Nah, ini prinsip pemberiannya ya. Nah, pemberian ASI pada bayi dan balita sangat penting tetap diberikan pada bencana. Jadi, pemberian makanan bayi dan anak ya masuk dalam tata laksana utama penanganan gizi pada situasi bencana harus dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Nah, penyelenggaraannya adalah pemerintah daerah yang dibantu oleh dinas kesehatan setempat mempunyai tenaga terlatih untuk penyelenggara PMBA dalam situasi bencana. Apabila dinas kesehatan setempat belum memiliki atau keterbatasan tenaga pelaksana, nah dapat meminta bantuan tenaga dari dinas kesehatan lainnya. Nah, PMBA ini harus diintegrasikan pada pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan anak. Penyelenggaraan PMBA diawali dengan penilaian cepat untuk mengidentifikasi keadaan ibu, bayi, dan anak termasuk bayi dan anak. Langsung pangan harus mencakup kebutuhan makanan yang tepat dan aman dalam memenuhi kecukupan gizi bayi dan anak, seperti susu formula, susu lainnya, botol dan lot tidak termasuk dalam pengadaan ransum. Ya, pelaksanaan PMBA pada situasi bencana itu harus dilakukan dengan cepat, ya, karena ini akan mendukung untuk keberhasilan dari PMBA. Kemudian untuk kriteria bayi 0-5 bulan dan baduta itu 6-23 bulan yang mendapat susu formula atau fase 3, yaitu ya, nah, kriterianya yang pertama bayi dan baduta ini yang benar-benar membutuhkan sesuai pertimbangan profesional tenaga kesehatan yang berkompeten. Ya, nanti perannya kita. Nah, nanti di sini kita berperan sini semua ya, dari dokter, tenaga kesehatan, ya. Nah, bayi dan baduta yang sudah menggunakan susu formula sebelum situasi bencana. Ya, ini semua harus dideteksi. Nah, bayi dan baduta yang terpisah dari ibunya, jadi tidak ada donor aslinya. Bayi dan baduta yang ibunya meninggal, ibu sakit keras, atau ibu sudah menjalani laktasi, nah menderita penyakit, dan memilih tidak menyusui bayinya serta ibu korban tidak menyusui bayinya. Ya, nah itu semua harus diidentifikasi. Cara penyiapan dan pemberian susu formula. Ya, ya. Nah, jadi intinya itu harus bersih dan steril. Ya, jadi yang melakukan yang akan menyiapkan ini juga harus tangannya dalam kondisi bersih dan steril juga, ya, supaya proses pembuatannya itu sesuai takarannya, sesuai dengan kebersihannya, ya, tidak terkontaminasi. Ya. Kemudian pengelolaan bantuan susu formula dan penggantian air susu ibu. Jadi ini memberikan informasi kepada pendonor. Nah, jadi melalui dilakukan sosialisasi ya untuk minta donor ASI. Media massa bahwa bantuan berupa susu formula atau penggantian susu ibu ya. Betulan dapat pada korban di sana tidak diperlukan. Nah, bantuan berupa susu formula atau mendapat izin dari kepala dinas kesehatan setempat. Ya, pendistribusian pemanfaatan susu formula harus diawasi secara ketat untuk kesehatan. Lalu perhatikan batas kadaluarsa kemasan susu formula untuk menghindari keracunan dan kontaminasi. Nah, ya, ini semua ya. Nanti kalian bisa baca ya. Bagaimana penanganan gizi bayi pada 0-5 bulan, gizi anak pada usia 6-23 bulan ya. Nah, jadi terdapat perbedaan yang signifikan ya. Nah, pada saat 0-5 bulan itu harus ASI. Jadi kita harus mendapatkan ASI dalam kondisi-kondisi seperti tadi ya. Nah, ibu apabila tidak terpisah dari ibu dari kondisi-kondisi tertentu. Nah, kalau 6-23 bulan ini dia ya. Nah, karena pasti sang anak tidak lancar mendapatkan imunisasi ya, maka harus diberikan
dan makanan. Nah, jadi harus ada berikan tambahan suplemen. Oke. Nah, dan makanan-makanannya sesuai dengan tadi yang terlampir di contoh tadi ya, contoh menu yang sudah tadi dilampirkan, sudah saya sampaikan. Nah, kemudian yang kedua, kelompok rentan kedua adalah balita 24 sampai 59 bulan. Ya. Hindari penggunaan susu dan makanan lain yang menyimpannya menggunakan air. Penyimpanannya tidak higienis karena beresiko terjadi diare di dan keracunan, hindari itu. Terus keragaman menu makanan dan jadwal pemberian makanan disesuaikan kemampuan tenaga pelaksana. Daftar menu harian ditempel di tempat yang mudah dilihat oleh pelaksana pengolahan makanan. Ya, kemudian tetap pemberian kapsul vitamin A, makanan utama yang diberikan sebagai berasal dari makanan keluarga yang tinggi energi, vitamin dan mineral. Ya. Nah, kemudian makanan pokok yang dapat diberikan seperti nasi, ubi, singkong, jagung, lontong, sayur, dan buah. Bantuan pangan yang dapat diberikan berupa makanan pokok, kacang-kacangan, dan minyak sayur. Ya, jadi cukup makan makanan yang mudah didapat, mudah diolah, ya, dan familiar untuk semua para korban. Nah, ini contohnya, ya. Nah, nanti kalian bisa baca. Ya, penyusunan pemberian makanan pada anak usia 6 sampai 59 bulan. Ya. Nah, menu MPASI dan makanan keluarga di bawah terdiri dari 2 bagian. Bagian 1 adalah menu 5 hari pertama setelah darurat terjadi, di mana bantuan bahan makanan masih terbatas. Kemudian 5 hari berikutnya diharapkan semua sudah mulai teratasi dan bantuan makanan segar sudah ada, sehingga menu dapat ditambahkan bahan makanan segar berupa lauk, sayur, buah, dan sesuai kebutuhannya. Ya, jadi ini dari awal kalau sudah tersedia dari awal seperti ini, maka harus diutamakan untuk diberikan pada bayi dan balita. Ya. Oke. Nah, untuk yang ketiga, kelompok rentan ketiga adalah ibu hamil dan ibu menyusui. Ya, ibu hamil dan menyusui perlu penambahan energi, karena 300 kilokalori dan 17 gram protein. Sedangkan ibu menyusui perlu penambahan energi 500 kilokalori dan 17 protein. Pembagian porsi menu makanan sehari dan contoh menu makanan ibu hamil dan menyusui adalah ini. Ya, jadi seperti ini contohnya. Ya, jadi kalau kalian misalnya nanti ada yang jadi tim medis yang ikut biasa nanti ikut ya, jadi sukarelawan. Nah, kalian sudah dapat bekal seperti ini ya. Kalau misalnya nanti tenaga kalian bisa lihat-lihat nanti di sana aplikasinya ya. Nah, bisa kalian lihat-lihat di sini karena mereka pasti melakukan penyediaan penyelenggaraan makanan itu sesuai dengan ini. Nah, kemudian tempat selanjutnya adalah lanjut usia. Usia lanjut perlu makanan porsi kecil ya, beda. Tetapi padat gizi, mudah dicerna. Mirip seperti anak bayi ya. Nah, dalam pemberian makanan pada usia lanjut harus memperhatikan faktor psikologisnya, fisiologisnya, agar makanan yang disajikan dapat dihabiskan. Dalam kondisi tertentu, kelompok usia lanjut dapat diberikan bubur atau biskuit. Ya, nah, seperti yang saya bilang ya, kelompok lanjut usia itu mirip seperti anak bayi ya, karena mereka kadang ada yang sudah tidak punya gigi ya, atau susah nih dalam nafsu makannya sudah menurun, makannya sedikit, jadi sedikit-sedikit tapi sering. Yang penting itu yang diberikan dalam konsistensi yang tepat, sesuai, bisa dicerna, dan padat tinggi kalori ya, jadi memenuhi kebutuhannya. Nah, sisi kelompok dewasa ya. Nah, ini pada umumnya yang tidak masuk dalam kelompok rentan, tapi juga tidak kalah pentingnya karena mereka juga tetap pasti membutuhkan nutrisi. Ya, disesuaikan dengan kesediaan bahan makanan, keragaman, ya, daftar menu harian, dan pemberian makan minuman suplemen berdasarkan anjuran petugas kesehatan yang berwenang, berdasarkan kebutuhan gizi, disusun mengacu pada rata-rata AKG. Ya, menyediakan paket bantuan pangan atau ransum yang cukup untuk semua pengungsi dengan standar minimal 2.100 kilokalori, 5 gram protein, 40 gram lemak per orang per hari. Ya, menu makanan disesuaikan kebiasaan makan setempat, mudah diangkut, mudah disimpan, dan didistribusikan serta memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Ya, selanjutnya setelah melakukan semua harus ada yang memantau dan mengevaluasi apakah yang kita berikan itu sudah sesuaikah, sudah tepat sasaran kah. Nah, ya, ini kalau di prabencana.
tanggap darurat awal dan lanjut, dan pasca bencana, ya. Nah, pasca. Jadi pasca tanggap darurat awal dan tanggap darurat lanjut pada saat sudah bencana terjadi. Nah, harus ada yang memantau dan evaluasi setelah kita berikan tata laksana pemberian gizi. Ya, apakah sudah datanya sasarannya sesuai? Nah, sudah tersediakah daftar menu makanan daerah bencana ada nih? Nah, terlaksananya pengumpulan data, ibu hamil dan menyusui, terlaksananya konseling MPASI, tersedia makanan tambahan, ya, tersedia kapsul vitamin A, terlaksananya pemantauan bantuan pangan dan susu formula. Ya, jadi kalau misalnya ini ada yang belum ada, nah itu harus segera dilaporkan ya. Nah, kemudian nanti jadi tim yang lain akan memberikan informasi ke daerah setempat bahwa ini belum tersedia, jadi akan diminta kembali. Ya. Nah, kemudian pasca bencana, terlaksananya pembinaan teknis pasca bencana, terlaksananya pengumpulan data perkembangan status gizi korban bencana, dan terlaksananya analisis kebutuhan kegiatan gizi pasca bencana. Ya, nah ini harus dilakukan supaya selanjutnya masyarakat yang ada tinggal di daerah pengungsian itu mendapatkan suplai nutrisi itu sesuai tepat dengan kondisi dan kebutuhannya masing-masing. Ya, nah seperti ini contohnya, ya, pemantauan dan evaluasi seperti ini daftar screeningnya. Ya, saya cukup baca, lihat ada atau tidak. Nah, ini seperti ini alurnya, ya. Nah, jadi pada saat prabencana sudah siap siaga, kemudian saat terjadi bencana langsung dengan sikap melakukan ini semua. Ya, seperti tahap-tahapnya tadi. Ya, nah, terus kalau sudah serius apa yang ini lakukan, resiko yang dilakukan, situasi normal ini yang dilakukan. Ya, setelah melakukan ini semua, nah lakukanlah pemantauan dan evaluasi. Dan ini ketiga tahap ini ada tim surveillance yang akan mendatanya. Ya, nanti surveillance ini sudah melakukan pendataan dan akan memberikan datanya kepada tim dinas atau tim yang telah ditugaskan, ya, yang kemudian akan segera meminta segera menyediakan apa yang kurang tadi, ya, untuk memberikan tata laksana dari apa yang kurang dari evaluasi tadi, ya, seperti itu. Oke. Demikian ya adik-adik kuliah gizi kita dalam tahap dalam manajemen bencana ini, ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini adik-adik bisa memahaminya, ya. Oke, mungkin kita bisa, atau ada yang mau ditanyakan? Sudah 90 orang yang ikut kuliahnya, Dik. Oke. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Mbak Raji? Ya, nanti kalian bisa baca ya. Misalnya nanti akan saya berikan. Nah, jadi mungkin untuk saat ini mungkin kalian belum ada yang terlalu ini, tapi kalau ada yang mungkin sudah aktif ya, misalnya yang sudah ikut TBM, yang sudah sering ikut sering jadi volunteer, ikut sama senior-seniornya atau sama dokter, ya, naik ke tempat bencana alam, ya pasti sudah sedikit bisa melihat dan merasakan dan kondisi secara langsung seperti apa kondisi di sana, ya. Itu sangat penuh hiruk pikuk, ya. Nah, kalau orang tidak terbiasa bisa panik, justru salah-salah, tidak jadi ini tata laksananya, ya. Jadi makanya memang perlu ada tadi kondisi prabencana yang harus dilatih, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita baru mau datang melihat, nah kita ikuti senior yang datang, yang sudah terlatih. Ya, kita lihat, kita belajar, kita perhatikan baik-baik apa yang perlu disediakan, apa yang perlu didata dengan baik seperti tadi. Jadi data-data yang tadi itu, nah itu yang diaplikasikan ya sesuai tahap-tahapnya. Nah, dengan cara begitu semua penanganan ini dapat dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinir dengan baik, ya.
Diharapkan semua dapat korban pengungsi dapat mendapatkan suplai makanan secara tepat sasaran, ya, dan sesuai dengan kebutuhannya. Ya, terhindar dari tadi infeksi sekunder yang lain akibat dari dampak bencana. Oke, jadi sudah ada pertanyaannya. Bagaimana ketua kelas? Yang mana siapa ketua kelasnya? Tapi dok, saya dok. Siapa? Randel. Tapi dok. Nah, iya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan kuliah kita ya pada pagi hari ini. Ya, nanti bahan kuliahnya akan saya berikan kepada Dokter Ihsan kita. Ya. Nah, oke, ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dok, terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak dok. Ya, Dek.